Sabar, sabar, sabar. Saya ada kesalahan. Aku naik ke ibadah. Cara-cara pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Jabudina Al-Fadilah MSc FAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan yang saya sayangi teman-teman semua yang ada di kelas PAI 4A. Alhamdulillah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan apa yang telah menjadi tugas kami, yaitu filsafat pendidikan Islam terhadap aliran progresivisme. Baik, langsung saja. Untuk pembahasannya ada beberapa, diantaranya yaitu latar belakang filsafat progresivisme yang akan diterangkan oleh saya sendiri. Latar belakang filsafat progresivisme. Lahirnya aliran progresivisme ialah dilatar belakangi karena ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pendidikan yang sangat tradisional. Nah, aliran progresivisme ini didirikan pada 1918 dan muncul pada permulaan abad ke-20 di Amerika Serikat. Nah, pencetus aliran progresivisme yang populer adalah John Dewey. Aliran filsafat progresivisme bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang dikenakan oleh William James dan John Dewey. Selanjutnya yaitu pengertian filsafat progresivisme. Filsafat progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang menekankan pada peningkatan kemampuan dari peserta didik atau anak, kemandirian, dan selalu menunjukkan perubahan dari masing-masing anak atau peserta didik tersebut. Filsafat progresivisme sangat berpengaruh besar dalam potensi pengembangan peserta didik. Filsafat progresivisme juga menuntut untuk selalu melakukan kemajuan atau progres, bertindak secara konstruktif, inovatif, dan aktif. Juga, filsafat progresivisme berpandangan bahwa setiap manusia selalu menginginkan sebuah perubahan, selalu ingin berkembang lebih baik dan lebih maju. Untuk mendapatkan sebuah perubahan yang dituju, maka manusia harus memiliki pandangan hidup yang fleksibel. Maksudnya yaitu tidak kaku, tidak menolak sebuah perubahan, dan tidak terikat oleh apapun. Dan harus memiliki sifat toleran satu sama lain, dan selalu ingin mengetahui dan menyelidiki suatu, serta punya pemikiran yang terbuka satu sama lain. Nah, aliran progresivisme juga berpandangan bahwa belajar adalah suatu proses yang bertumpu pada akal manusia dan memecahkan berbagai masalah dalam kehidupannya. Bisa dipahami ya, Mbak Risma? Yang ketiga yaitu filsafat pendidikan Islam terhadap progresivisme. Filsafat pendidikan Islam terhadap aliran progresivisme. Yaitu suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah hanya sekedar pemberian sekumpul pengetahuan kepada subjek didik atau peserta didik, tetapi hendaklah berisi aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir. Adapun pandangan aliran Baik, aku mau persilahkan dulu.
Demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kita Fatimah Zahra. Padanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, setelah tadi diterangkan oleh Mbak Ima mengenai tentang sejarah, latar belakang dan pengertian progresivisme, selanjutnya saya akan menerangkan tentang pandangan aliran progresivisme dalam filsafat pendidikan. Selanjutnya, pandangan filsafat pendidikan terhadap aliran progresivisme, dan selanjutnya yaitu adalah implementasi aliran progresivisme. Yang pertama yaitu pandangan aliran progresivisme terhadap filsafat pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan proses di mana pikiran kita dibentuk melalui hubungan dan asosiasi dari luar. Ini terkait dengan pemikiran progresif dalam filsafat pendidikan yang disebut progresivisme. Seperti yang kita ketahui bahwa progresif itu memiliki arti sebuah perubahan, kemajuan atau berkembang secara terus-menerus. Ini ada kaitannya dengan filsafat pendidikan yang disebut progresivisme. Contohnya yaitu, contoh kecilnya itu adalah ketika kita berada dalam sebuah forum, yang forum tersebut terdapat orang-orang yang hebat dalam hal public speaking. Maka ketika kita berada dalam forum tersebut, secara tidak langsung kita akan terpengaruh terhadap kehebatan orang-orang dalam public speaking tersebut, sehingga membuat kita mau tidak mau akan belajar untuk belajar public speaking lebih dalam lagi. Jadi ketika kita terus menerima pengaruh dan pengalaman baru dari luar, kita akan terus belajar dan mengalami hal-hal baru. Jadi pendidikan sebenarnya adalah tentang terus belajar dan tumbuh melalui pengalaman-pengalaman baru yang kita alami setiap hari. Selanjutnya yaitu adalah tujuan pendidikan progresivisme, yaitu melatih siswa agar nantinya dapat bekerja dengan baik secara terstruktur dan menyukai pekerjaannya. Dalam pendidikan ini penting bagi siswa untuk dikembangkan potensi dan minatnya. Contohnya, seorang siswa tertarik pada seni lukis, maka pendidikan progresivisme akan membantu siswa tersebut untuk mengembangkan bakatnya dalam seni lukis. Dengan begitu, siswa dapat bekerja dengan penuh semangat dan cinta terhadap pekerjaannya. Dengan pendekatan ini, siswa akan belajar dengan lebih baik dan lebih bermakna. Dengan pendekatan ini, siswa akan belajar dengan lebih baik dan lebih bermakna karena mereka dapat mengekspresikan diri mereka melalui bidang yang mereka minati. Jadi, pendidikan progresivisme sangat penting untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dalam bekerja di masa depan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar progresivisme adalah konsep pendidikan yang ingin agar pendidikan tidak hanya sebagai persiapan untuk hidup, tetapi juga sebagai kehidupan itu sendiri. Hal ini berarti bahwa pendidikan haruslah relevan dengan kehidupan sehari-hari dan dapat membantu anak-anak untuk menghadapi dunia nyata. Jadi intinya pandangan aliran progresivisme terhadap pendidikan itu memberikan perubahan kepada siswa tersebut. Selanjutnya yaitu adalah pandangan filsafat pendidikan Islam terhadap aliran progresivisme. Yang pertama, filsafat progresivisme memiliki konsep bahwa manusia memiliki akal dan kecerdasan yang lebih baik dari makhluk lain, yaitu berupa potensi dan skill-skill lainnya. Dan pandangan filsafat pendidikan Islam mengenai aliran progresif tersebut, dia memang benar mengakui bahwa manusia itu memang memiliki akal dan kecerdasan yang melebihi makhluk lain. Tetapi potensi yang sangat perlu dikembangkan adalah potensi beragama.
Selanjutnya, selanjutnya yaitu adalah implementasi aliran progresivisme. Implementasi aliran progresivisme dalam dunia pendidikan itu yaitu kan tadi kan menitikberatkan pada proses, pada kemajuan siswa. Maka implementasinya dalam pendidikan itu dia memberikan ruang kebebasan kepada siswanya dalam belajar. Jadi dalam hal ini bukan hanya seorang guru saja yang aktif, tetapi peserta didik pun juga diberikan kebebasan mengenai hal yang ingin dipelajari, seperti tadi yang sudah disebut. Ketika ada siswa yang dia memiliki minat bakat di dunia seni musik, maka pendidikan progresivisme ini memberikan bantuan berupa mengarahkan si anak ini untuk menekuni atau memperdalam lagi dalam hal seni musik tersebut. Intinya memberi kebebasan dalam aliran progresivisme ini. Sekian. Selanjutnya, demikian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada yang kurang paham atau mohon dipertanyakan ya kalau yang belum paham. Silakan bertanya. Siapa? Silakan. Monggo. Saya buka 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan saja ya. Atau tidak ada juga nggak apa-apa. Monggo Mbak Lydia. Ayo Mbak Mita, Mbak Mila, Mbak Lala. Monggo Mbak Dewi, Mbak Babi. Aja sulit-sulit ya tapi ya. Intinya progresivisme itu udah mengenai tentang Kemajuan siswa itu mau. Dan ini Ini sih kira Mbak semua terang mau ngerti. Ayo Aski tanya. Tanya guys. Tapi yang muda-muda saja ya. Supaya nanti ada keterangan bertanya. Monggo Nyiul, tanya. Ya, silakan Mbak Karisma. Ibu-ibu nulis ngono lho, bintik. Monggo Mbak Titin. Mbak Ninis. Silakan Mbak Ninis. Intinya aja Mbak Ninis ya, inti dari filsafat progresivisme ya. Ya. Intinya yaitu intinya filsafat progresivisme itu menekankan pada suatu perubahan pada peserta. Iya Mbak. Menekankan suatu perubahan Mbak. Gitu. Semua ini apa istilah Mbak, ayo Mbak. Ya. Saya izin menambahi. Melihat kembali sejarah dari adanya aliran progresivisme itu terjadi karena ketidakpuasan intinya sadurunge progresivisme itu sebelumnya itu ada sebuah golongan yang tidak puas dengan golongan tersebut, akhirnya memberontak dan terjadilah
progresivisme. Terjadinya progresivisme ini karena dia tidak puas itu karena rakyatnya itu merasa bahwa dia itu loh mengalami rajanya yang otoriter. Jadi kalau otoriter kan dia kan tidak diberikan kebebasan dalam berpendapat, dalam memilih haknya, seperti itu akhirnya memberontak dan akhirnya tercetuslah progresivisme itu yang menggebrak gerakan itu loh apa nih Mbak, perubahan atau berkembang secara terus menerus. Jadinya di perubahan itu yang sebelumnya otoriter dia diberikan kebebasan dalam segala hal, entah itu dalam apapun lah, intinya seperti itu. Dan kalau kita diimplementasikan dalam dunia pendidikan, aliran progresivisme ini, contoh kecilnya tuh ya sekarang yang sedang kita alami dalam kurikulum Merdeka. Ya kan, dalam kurikulum Merdeka ini katanya kemarin saya habis sharing dengan teman saya bahwa sekarang atau KMD kayak apa kepramukaan, dulu waktu zaman kita mungkin pramuka itu diwajibkan dalam ekstra, intinya semua anak diwajibkan dalam ekstra. Tapi sekarang pramuka ini memang diwajibkan dalam setiap sekolah, tetapi setiap anak tidak diwajibkan untuk mengikuti ekstra pramuka tersebut. Ya kenapa ya? Karena dia diberi kebebasan untuk memilih ini minat bakat saya apa tidak, seperti itu. Apa bisa dipahami, Bisa banget ya Mbak Ninis. Mbak Ninis bisa banget ya. Hai Mbak Wanda. Mbak Wanda. Tapi jangan sulit-sulit ya. Kalau sulit saya pinjamkan bom Israel. Asal berapa aja? Jadi ya, pendidikan artinya itu guru ya. Nah, bagaimana jika seorang pendidik itu tidak mengetahui psikis seorang anak? Ini anak kandung ya. Pendidiknya itu seorang guru. Nah, anak itu juga seorang murid atau anak kandung kan seorang murid. Nah, bagaimana jika dia tidak bisa menerapkan psikis dan tidak bisa mengetahui psikis anaknya di dalam rumah? Nah, bagaimana pendapat Anda tentang filsafat progresivisme ini terhadap pendidikan ini? Tinggi Mbak, itu lah. Mana pelajaran proses pendidikan mereka nasib ini? Ini enggak Pak, tulisan. Enggak paham ya. Esensi pun sebenarnya teman aku Mbak Wanda izin menjawab. Tadi baik teman-teman, tadi ada pertanyaan dari Mbak Wanda mengenai ada seorang ibu yang dimana seorang ibu tersebut adalah seorang guru. Tetapi ketika di dalam rumah si orang tua ini suka berbicara yang tidak enak didengarkan lah. Padahal Terus pertanyaannya bagaimana pandangan filsafat progresivisme mengenai hal tersebut? Ya. Setelah menurut diskusi dari kelompok kami, ini mohon koreksinya juga ya teman-teman. Itu menurut kelompok kami, menurut diskusi dari kelompok kami ini itu tidak ada kaitannya dengan aliran progresivisme. Kenapa? Ya memang tadi sudah benar di dalam makalah kami, menurut progresivisme proses pendidikan memiliki dua segi, yaitu psikologis dan sosiologis. Psikologis di sini tuh maksudnya itu ya kan dari si pendidik tersebut. Maksudnya si pendidik di sini tuh, jadi di dalam dunia pendidikan itu menurut aliran progresivisme kan semua diberi kebebasan, bukan hanya seorang guru, tetapi murid pun juga diberi kebebasan. Murid ketika dia ingin mempelajari hal yang disenangi, monggo, dan guru pun juga tidak harus menekankan kamu harus belajar ini, tapi diberi kebebasan. Kalian suka apa? Silakan. Nah, menurut
Kita. Kami enggak. Ya tadi tidak ada kaitannya. Lebih lanjutnya bisa dijelaskan lagi dengan oleh dia Budila. Bagaimana Mbak Wanda? Enggak ya Mbak Wanda ya. Oh, mungkin takon Mbak. Mungkin 2 pertanyaan aja ya. Loh, jamnya udah habis. Kamu mengalah, kan aneh. Ya, Bin, tapi jangan sulit-sulit ya. Nanti kalau sulit dilempar di Budila ya. Monggo Mas Bin. Ayo, udah di YouTube. Tidak menerima. Gak sah. Gak sah. Gimana, Bin? Jadi enggak? Loh, gak sah. Di sini yang dimaksud perubahan sifatnya yang revolutif atau yang evolutif. Terima kasih. Yang kurang jelas, Kurang keras, Bin. maksudnya itu rekro. Ono bagian nulis. Itu loh kan ini sebelum rekron tuh. Gimana Mas Rubin? Cik Mupin. Jelaskan langsung. Mbak. Daripada yang dinamakan dengan rekon. Gimana, Bin? Ulang. Yang dimaksud mulai bahasa perubahannya sifatnya yang revolutif atau yang evolutif. Revolutif atau Evolutif. revolutif atau evolutif. Re karo e. Apa itu? Ya bedanya urus aja, Bin. Ya bedanya tahu tak aja. Mungkin ngomong ya pertanyaannya. Ya mobil. Gak sah, Bin. Gak sah. Iya, Mbak. Yang pertanyaannya tetap. Besakan. Kan tadi dalam desa. Nek cepet kan? Ya masa cepet. Nggak Kan cepet. namanya itu juga Proses perubahan. Bin. Mas Rubin izin menjawab. Mungkin dari kelompok kami menyimpulkan perubahan yang dimaksud dari progresivisme ini yang evolutif, yang lambat. Karena yang namanya perubahan pasti lambat dulu. Itu proses. Itu proses, betul. Kalau cepat kan, ya bukan perubahan nanti. Masa sampean kecil langsung besar kuliah, kan nggak termasuk. Kan evolutif dan revolutif yang sampean maksud tidak cepat atau lambat? Iya. Iya toh? Kan setiap yang namanya saja juga proses ya, perubahan. Kalau mau berubah dari sesuatu ke satu yang lain kan juga membutuhkan proses, dan proses ini juga membutuhkan waktu. Terlihat. Jadi yang evolutif aja, Bin. Ya. Mungkin besok bisa dijelaskan langsung oleh Budila atau teman-teman yang mau menambahi, Mbak Mila. Ayo, Mbak Lala, Mbak Fir, monggo. Mbak Dila, Mbak Asmia. Sini Dila, Mbak Asmia. Udah ya teman-teman ya. Jadi Ya mungkin evolutif dari kami. ini nggak tahu kita benar Karena kan, tidaknya. Soalnya kalau dipikir secara logis kan juga seperti itu kan, namanya aja perubahan. Kan di sini kan progresivisme kan yaitu dia memberikan, ibaratnya cuma memberikan pengarahan, memberikan pengarahan kebebasan, jadinya memberikan perubahan seperti itu. Kalau Mubi sudah tahu ya kenapa kok tanya seperti itu. Kalau kurang pas mungkin bisa ditambahi sendiri ya. Kalau mau menyanggah gimana? Sudah ya teman-teman ya.
Ini satu bahasa, Mbak. Gimana Bin? Mau ayo protes Bin? Monggo. Monggo, terbuka. Sudah ya teman-teman? Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kelompok 6, apabila kurang jelas atau kesalahan yang dibuat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.